Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenal ketat, 80% tahanan di penjara luar negeri ini masuk Islam. Bukan apa-apa, di dalam penjara tahanan luar negeri yang menguasai pertahanan adalah mereka yang beragama Islam. Bagaimana gangster di sana menyikapi hal ini? Silahkan kalian simak videonya dan don't forget to like, share, subscribe, and comment. Penjara adalah tempat yang sangat menyeramkan bagi sebagian orang. Pada dasarnya, penjara berfungsi untuk membina para pelaku kejahatan dan tak jarang mengajarkan mereka keterampilan agar siap dilepas kembali ke masyarakat nantinya. Namun banyak cerita yang berkembang di masyarakat mengenai kehidupan yang kejam di dalam penjara. Mulai dari keamanan dan peraturan yang ketat tinggi yang menyebabkan depresi bagi para penghuninya. Hal yang sama juga berlaku pada sebuah penjara di New York. Ya, penjara itu bernama Sing Sing Correctional Facility, termasuk dalam kategori 50 penjara paling mengerikan di dunia. Bagaimana tidak, keamanannya dijaga sangat ketat dengan hukuman yang berat. Tercatat 614 narapidana telah dihukum mati di penjara ini menggunakan metode kursi listrik. Di balik kengeriannya, ada sebuah fakta unik di balik jeruji besi penjara Sing Sing tersebut. Dikutip dari New York Times, saat di penjara, Sing Sing dihuni oleh sekitar 1.600 narapidana dengan mayoritas terlibat kasus pembunuhan. Setelah masuk ke penjara Sing Sing, sekitar 80% narapidana menyatakan diri masuk Islam. Lantas apa yang menyebabkan mereka memeluk agama Islam? Napi-napi Muslim meneladani semangat Malcolm X, tokoh Muslim kulit hitam Amerika Serikat yang aktif membela hak asasi manusia. Ia pernah dipenjara pada tahun 1946 kala usianya menginjak 20 tahun. Di balik jeruji besi, tepatnya pada tahun 1952 dan bergabung menjadi anggota organisasi Nation of Islam. Karisma pemikiran dan keberanian pria kelahiran Nebraska tahun 19 Mei 1925 itu bersinar terang hingga membuatnya mampu menjabat sebagai ketua Nation of Islam usai bebas di penjara. Pada tahun 1964, ia memutuskan keluar karena berseberangan pendapat dengan elit organisasi lainnya. Di luar alasan keyakinan, menjadi Muslim di penjara juga punya keuntungan lain. Penjara di Amerika Serikat punya kultur geng dan kekerasan antara anggotanya. Sedemikian kuatnya, sampai-sampai orang harus punya perlindungan agar bisa bertahan di penjara. Napi yang mau masuk Islam bisa mendapatnya dari kelompok berisi napi Muslim lain. Solidaritas terbangun karena kesamaan akidah. Misalnya, ada seorang geng menceritakan, ketika di dalam penjara, ketika seseorang dipukuli beramai-ramai oleh beberapa orang, misalnya 6 orang, 9 orang, walaupun mereka mengenal orang yang dipukul tersebut, mereka tidak berani membelanya. Tetapi ketika seorang Muslim dipukuli oleh beberapa orang, mereka, kelompok Muslim tersebut berani membela temannya sesama Muslim tersebut. Itulah kekuatan Muslim di dalam penjara. Ya, itulah agama Islam. Solidaritas terbangun karena kesamaan akidah dan persaudaraan sesama Muslim. Di Inggris, para napi berbondong-bondong masuk Islam juga demi kepentingan pragmatis. Selain dukungan dan perlindungan dari napi Muslim lain, mereka juga mengharapkan durasi keluar ruang tahanan lebih lama atau menu makanan yang lebih enak selama bulan Ramadan. Dalam laporan Guardian, fenomena nafik masuk Islam juga melanda Australia. Namun para akademisi, imam, dan pekerja penjara di Australia menyatakan kekhawatiran tersebut agak berlebihan. Uniknya,
Kisah masuk Islam tak hanya terjadi pada narapidana. Ada seorang penjaga penjara di Guantanamo Bay, salah satu penjara dengan sistem pengamanan paling ketat dan kejam di dunia yang masuk Islam. Namanya Terry Holbrooks. Sebelumnya ia bergabung di militer Amerika Serikat sebelum berganti keyakinan. Ia termasuk peminum kelas berat. Kebenciannya kepada Muslim terpupuk terutama usai ia mengunjungi situs aksi teror 9 November di New York waktu itu. Namun sikapnya pelan-pelan berubah berkat sikap ramah para napi Muslim di Guantanamo Bay. Terry sendiri bukan pria yang membiasakan senyum saat bertemu orang lain. Terry kagum, sekaligus bertanya-tanya dalam hati, sebab para narapidana Islam itu tetap ramah meskipun dikurung di salah satu penjara paling kejam di Amerika Serikat, bahkan di dunia. Terry lalu mencari tahu dan menemukan dunia Islam melalui dialog dengan Islam tahanan. Tahanan inilah yang mampu membuat Terry jatuh cinta dengan Islam. Tahanan ini memiliki pengetahuan yang luas tentang ajaran Islam. Alih-alih beradu argumen, si tahanan kerap mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Terry Holbrooks berpikir mendalam tentang keyakinannya. Bersama tahanan itu pula, Terry mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syarat pertama dan utama menjadi seorang Muslim. Kukira sangat amat mungkin untuk mengadopsi Islam, menjalankan kehidupan yang Islami sebagai orang Muslim, dan saat yang bersamaan juga menjadi seorang warga negara Amerika Serikat. Anyway teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita tentang pertumbuhan agama Islam di dalam penjara luar negeri, bahkan di penjara paling terkejam di dunia. Oleh karena itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.